Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data, yang dimana ditugaskan untuk membuat topologi jaringan. Dan sebelum memulai presentasinya, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri ada Iwan Nurzalina dan teman-teman saya. Saya Ayuni Rismoli Burpandiangan. Saya Liska Stianti. Dan saya Hendy Nova Pamungkas. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai VLSM, perhitungan subnetting. Baik, untuk teman-teman saya boleh dijelaskan dulu. Lakukan adalah perhitungan subnetting, yaitu menentukan prefix, di mana di divisi A ada k-host yang berjumlah 13 dengan prefix /28 yang dicari dengan cara 2 pangkat 32 bit dikurang 28, di mana 32 itu jumlah total dari bit 1 dan 28 itu jumlah total dari bit 1 yang dipakai. Jadi didapat 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, subnet mask dari k-host ini di divisi A adalah prefix 28 yang dicari dengan cara 255.255.255, yaitu perhitungannya dengan cara 256 atau total keseluruhannya dikurang 16, yaitu alokasi host yang dapat ditampung. Jadi hasilnya yaitu 240. Nah, yang ketiga, urutan network address-nya di fisika adalah prefix 28. Kenapa di paling akhir? Karena di fisika ini hostnya berjumlah paling sedikit. Subnetnya yaitu menjadi 192.168.1.192/28. Selanjutnya untuk divisi B itu terdiri dari L host yang berdasarkan ketentuannya itu terdapat 16 host. Untuk jumlah host 16 itu menggunakan prefix 27, di mana alokasi hostnya itu berjumlah 32. Kenapa tidak menggunakan prefix 28 dengan alokasi host 16 itu karena membutuhkan 2 IP untuk network dan broadcast. Kemudian untuk subnet masknya itu menggunakan 255, 255, 255, 224. Dan untuk network address-nya berdasarkan subnet network address divisi K tadi, jadi network address untuk divisi L itu menggunakan 192.168.1.160. Baik, selanjutnya yang di divisi L bagian yang M, host yang diinginkan yaitu berjumlah 19. Jadi prefix yang digunakan yaitu /27. Nah, untuk mengetahui alokasi yang tersedia itu 32 didapat dari 2 pangkat 32 dikurang 27, jadi sama dengan 2 pangkat 5. Jadi hasilnya alokasi atau available IP yang tersedia itu sebanyak 32 host. Nah, untuk 32-nya itu didapat dari jumlah bit dari 4 byte. Nah, untuk 27-nya sesuai dengan prefix, jadi dikurang aja 32 dikurang 27. Hasilnya 2 pangkat 5 dan hasilnya 32 host yang tersedia. Nah, untuk menentukan subnet masknya, subnet mask yang digunakan yaitu sama dengan di bagian L, yaitu /27. Jadi yang subnet mask yang digunakan yaitu 255.255.254. Nah, untuk urutan network address-nya yang dipakai yaitu di divisi M yaitu 192.168.1.128/27. Oke, selanjutnya itu ada di divisi N dengan host paling banyak, yaitu dengan permintaan host itu 70. Kita di sini menggunakan prefix 25.
dikarenakan untuk prefix 26 jumlah alokasi hostnya tidak mumpuni atau 64. Itu bisa didapat dengan cara 2 pangkat 32 dikurang prefix yang diinginkan. Yang kita pakai sekarang itu 25. Jadi hasilnya 2 pangkat 7. Dan hasil 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi untuk alokasi host yang diberikan dari prefix 25 itu adalah 128 host. Yang dimana mencukupi untuk 70 host. Selanjutnya untuk menentukan subnet mask di divisi N itu dengan prefix 25 sama dengan 255, 255, 255 titik 128. 128 dari mana? 256 atau jumlah total dari subnet yang ada 256 dikurang 128 yaitu alokasi IP yang digunakan. Selanjutnya untuk urutan network address, divisi N ini ada paling pertama dikarenakan host paling banyak dan penggunaan prefix paling kecil yaitu /25 dengan network address atau subnet satunya itu 192.168.1.0/25. Nah, berikut perhitungan subnettingnya, di mana di perangkat server dan router gedung 3 memiliki subnet mask 255, 255, 255.252. Didapat dari perhitungan VLSM yang sudah kita lakukan tadi. Dan network address-nya 192.168.1.208, di mana network address ini adalah IP yang paling awal. Yang selanjutnya, usable address range adalah selisih antara network address dengan broadcast address, yaitu 192.168.1.209 sampai 192.168.1.210. Dan broadcast address-nya atau IP yang paling akhir yaitu 192.168.1.211. Dan di kategori perangkat PC divisi A didapat subnet masknya 255.255.255.240 dan network address-nya 192.168.1.192. Usable address range-nya ada 192.168.1.193 sampai 192.168.1.206. Nah, broadcast address-nya yaitu IP paling akhirnya 192.168.1.207. Selanjutnya untuk divisi B sesuai dengan perhitungan VLSM tadi menggunakan subnet mask 255.255.255.224 dan network address 192.168.1.160. Berdasarkan ketentuan alokasi host yaitu menggunakan prefix 27 dengan alokasi host 32, maka broadcast address-nya itu 192.168.1.191 dengan usable address range-nya 192.168.1.161 sampai dengan 192.168.1.190. Nah, selanjutnya untuk kategori perangkat PC di divisi C, yaitu subnet mask yang digunakan 255.255.255.224, kemudian network address yang digunakan yaitu 192.168.1.128, kemudian untuk broadcast address-nya yang digunakan 192.168.1.159. Nah, untuk disable address range-nya yaitu seperti yang sudah dijelaskan dengan teman-teman saya sebelumnya juga, yang dipakai yaitu selisih antara network address dengan broadcast address. Jadi
Untuk usable address range yang digunakan yaitu 192.168.1.129 sampai dengan 192.168.1.158. Oke, selanjutnya itu divisi divisi D. Untuk subnet masknya sesuai perhitungan 255.255.255.128. Untuk network address-nya, karena ini yang paling pertama, divisi yang paling banyak menggunakan hostnya dan alokasi hostnya, jadi 192.168.1.0 untuk network address-nya. Sedangkan untuk broadcast address-nya sendiri, di PC divisi D itu ada 192.168.1.127. Dan untuk usable IP address atau usable address range-nya itu ada di 192.168.1.1 sampai di 192.168.1.126. Selanjutnya untuk router gedung 1 dan 3 itu menggunakan prefix 30 dengan alokasi IP 4 dan menggunakan subnet mask 255.255.255.252 dan menggunakan network address 192.168.1.212 dengan broadcast address 192.168.1.215 dan menggunakan usable address range itu 192.168.1.213 sampai 192.168.1.214. Nah, untuk kategori perangkat yang terakhir yaitu router gedung 2 dan 3, untuk subnet mask yang digunakan yaitu 255, 255, 255, 252, yaitu sama dengan server dan router yang lainnya menggunakan prefix 30. Dan kemudian dilanjutkan dengan network address yang digunakan yaitu 192.168.1.216. Untuk broadcast address-nya menggunakan 192.168.1.219 dan usable address range yang digunakan 192.168.1.217 sampai dengan 192.168.1.218. Kemudian akan dilanjutkan dengan menampilkan topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya akan jelasin di gedung 2 itu terdapat satu router dan ketentuannya 3 switch, di mana satu switch itu cuma bisa menampung 32 PC. Sedangkan yang dibutuhkan di gedung 2 atau di gedung B, di divisi N itu ada 70 PC. Jadi kita memerlukan 3 switch. Tapi di ketentuan juga kita harus tetap menggunakan 2 komputer atau 2 PC. Yang dimana 3 switch itu akan ditumpuk dengan gateway yang sama, yaitu 192.168.1.2. Dan masing-masing PC, untuk PC pertama di divisi N itu ada 192.168.1.1 untuk IP address-nya, dan yang PC keduanya di divisi N itu 192.168.1.126. Untuk gedung 3 itu terdiri dari satu router dan satu PC server, di mana router 3 adalah router utama untuk menyambungkan antara gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Pada PC server sendiri itu menggunakan IP 192.168.1.209 dan untuk menghubungkan dari router 1 ke router 3 menggunakan IP 192.168.1.214 dan untuk menghubungkan router 3 dengan router 2 menggunakan IP 192.168.1.217. Nah, di gedung 1 terdapat satu buah router, 3 buah switch, dan masing-masing tiap divisi berjumlah 2 PC. Jadi totalnya ada 6 PC di gedung 1. Kenapa digunakan satu buah switch di setiap divisi? Karena port Ethernet yang ditampung paling banyak atau maksimal adalah 32, jadi mencukupi di satu switch. Makanya kita pakai satu switch aja, cukup.
Nah, selanjutnya di router 1 atau gedung 1 kan sesuai dengan yang dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu menggunakan 3 switch, di setiap switchnya menggunakan 2 PC. Nah, untuk switch divisi A itu menggunakan gateway 192, 168, 194. Kemudian untuk PC-nya yang digunakan range yang digunakan itu 192, 168, 193, dan di PC selanjutnya itu menggunakan PC yang terakhir, yaitu range terakhir 192, 168, 206. Kemudian di divisi B menggunakan gateway 192, 168, 162. Kemudian untuk PC-nya ada yang satunya menggunakan 192, 168, 161, dan yang satunya lagi menggunakan 192, 168, 190. Kemudian di divisi C yang terakhir, yaitu menggunakan gateway 192, 168, 130. Kemudian di PC 0 ini menggunakan IP 192, 168, 129, dan yang satunya lagi menggunakan IP 192, 168, 158. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai melakukan pengepingan ke semua divisi, namun yang diwakili dengan divisi C aja untuk mapping ke setiap divisi lain, yaitu divisi B, A, dan D. Itu di Common Prompt. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ayuni Rismauli. Nah, kita akan melakukan pemanggilan dari divisi C, PC ke 0, ke divisi B dulu, yaitu PC 2. 192, 168.1.161. Oke. Nah, dapat kita lihat data yang terkirim ada 4, dan yang diterima ternyata 3 karena loss-nya ada, yaitu 1. Loss 1, jadi jumlah data yang terkirim 4 jadi 3 gitu. Selanjutnya kita ping dari PC 0 ke PC 4 di divisi A 192, 168, 1.193. Oke. Nah, setelah di ping ternyata pesan yang terkirim hanya 3. Terdapat 1 loss juga. Selanjutnya kita ping dari PC 0 ke PC 4 ke PC 6 di divisi D, yaitu 192, 168.1.1. Nah, pengiriman juga sukses, hanya saja pesan yang terkirim hanya 3 karena terjadi loss sama dengan 1. Selanjutnya kita ping dari PC 0 divisi C ke server di gedung 3. Tidak kelihatan. 192.168.1.209. Oke, kita lihat pengiriman juga sukses. Nah, kalau di server, data yang terkirim semuanya terkirim. Jadi 4 data yang terkirim sukses semua, tidak ada loss-nya. Oke, saya akan menjelaskan tentang
cara nge-config router yang ada di router 3 sebagai contoh. Pertama kita masuk ke config, lalu masuk ke static. Nah, di sini di static router itu ada 3 bagian yang harus diisi. Pertama network, kedua max, yang ketiga next hop. Nah, networknya ini adalah network address yang ingin dituju. Contoh, kita pengen masuk ke divisi D atau di gedung 2 dengan network address 192.168.1.0. Nah, dengan subnet mask-nya, ini subnet mask yang dituju, yaitu 255.255.128. Dengan next hop yang digunakan atau next pemberhentian selanjutnya itu ada di 192.168.1.218. Ketika di add, maka dia akan muncul di bawah seperti berikut: 192.168.1.0/25 via 192.168.1.218. Nah, lanjut kita bakalan ngelihat si routing table-nya atau IP root-nya dari si router 3 tersebut. Yang pertama kita lakuin itu kita ketik show IP root di CLI pada router. Nah, di sini bakal kelihatan routing dari IP root dari router tersebut. Yang pertama itu ada 192.168.1.0/25/25-nya itu dari mana? Bisa ketahuan prefix 25, prefix 27, prefix 28. Itu bisa kelihatan dari subnet mask yang digunakan. Makanya tadi waktu di config kita masukin subnet mask yang dituju. Untuk via-nya, via itu adalah next hop melalui jalur mana. Jadi kalau untuk yang 192.168.1.0/25 itu melewati IP router yang di router 2 itu 192.168.1.218. Begitu juga berikutnya yang ada pada router 1. Sedangkan untuk routing ke server, kenapa dia langsung directly connect with fast Ethernet? Karena di sini dia tidak ada tambahan router selanjutnya atau IP selanjutnya sebelum masuk ke server, di mana untuk IP server sendiri itu 192 network address server sendiri itu 192.168.208/30 dan di sini tertulis directly connected atau langsung menyambung menggunakan fast Ethernet 0/0. Begitu juga dengan router lainnya yang akan directly connected menggunakan serial. Kemudian selanjutnya yaitu membuat web server, yang dimana untuk membuatnya itu kita ngeklik si servernya dulu, kemudian buka service, kemudian di service di HTTP dan HTTPS-nya itu di-on-kan semua. Kemudian di DNS kita membuat nama webnya gitu atau nama linknya kita masukkan di sini bebas sebenarnya. Namun di sini kami menggunakan nama kelompok 5. Kemudian memasukkan address yaitu address si servernya. Yang dimana si IP si servernya yaitu 192.168.1.209. Nah, kemudian untuk isi si webnya itu di file manager kita menambahkan file yaitu dengan nama file index.html yang dimana isinya seperti ini dengan titel kelompok 5 TT4507, kemudian menampilkan nama anggota yang dimana nama anggotanya ini di dalam nama anggotanya kita istilahnya di web servernya itu ada kayak linknya gitu, jadi si nama anggotanya bisa diklik kemudian memunculkan nama-nama dari kelompok 5 yaitu nama-nama dari kami Ade, Hendy Ajis, Lisda, dan Ayuni. Nah, untuk menampilkan si nama anggotanya ini
membuat file manager yang baru lagi, file manager yang baru, yang dimana yaitu karena di index.html udah dibuatkan link, jadi kita membuat file name-nya lagi agar bisa menampilkan si nama-nama anggotanya. Jadi untuk sintaksnya itu seperti ini, yaitu menampilkan nama-nama dari anggota kelompok 5. Nah, untuk melihatnya yaitu buka desktop, web server, memasukkan IP dari si servernya. 168.1.209. Nah, berikut si nama anggotanya bisa dicek dan isinya yaitu nama-nama dari anggota kelompok kami. Kemudian bisa di back lagi. Kemudian untuk ngecek di salah satu PC aja, yaitu kita buka web server. Di PC 2 kita buka web server, kemudian memasukkan selain bisa memasukkan IP-nya, kita di URL-nya kita bisa memasukkan si nama yang dituliskan di DNS-nya, yaitu kelompok 5. Yang bisa muncul yaitu nama anggotanya bisa diklik dan akan muncul nama-namanya kami, kemudian bisa di back lagi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk penjelasan mengenai ARP akan dijelaskan oleh saudari Lisda Asdianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ARP table. Sebelumnya, ARP table adalah metode yang digunakan untuk menyimpan informasi yang telah diketahui melalui proses ARP discovery. Tabel ARP ini digunakan untuk menyimpan pasangan MAC dan IP address dari device-device yang terhubung ke jaringan. Atau dapat dikatakan, ARP itu digunakan untuk melihat MAC address di switch. Nah, MAC address itu merupakan kode unik dari PC yang berfungsi untuk memberikan PC alamat agar bisa melakukan pengiriman data secara lokal. ARP table ini dilakukan setelah melakukan proses ping. Kita melakukan show ARP di switch divisi C. Nah, pada switch ini bagian CLI kita mengetikkan show enable, pertama enable, kemudian show MAC address table. Nah, kenapa di sini belum muncul? Karena proses ARP table ini dilakukan setelah proses ping dilakukan. Sebelumnya kami telah melakukan proses ping, tapi pada proses ping itu memiliki waktu tertentu. Jadi untuk melakukan ARP table kita akan melakukan ping ulang. Dengan memasukkan IP yang akan dituju. Setelah melakukan proses ping, kembali melakukan show MAC address table pada switch. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, MAC address pertama itu dari PC yang telah dilakukan ping sebelumnya ke switch, yaitu port bus Ethernet 11. Dan untuk bagian kedua, MAC address kedua itu adalah MAC address dari switch ke router dengan port bus Ethernet 0/1. Nah, jadi sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu tugas besar Jarkomdat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.